Satu. Oke, welcome back to my channel Hari Sulistiawati Official Fanpage. Kembali di channel saya Hari Sulistiawati Official Fanpage. Nah, malam ini saya berada di Skate and Baby Park Ketapang, Surabaya. Betul ya Mas ya? Nah, bersama dua orang narasumber dari Surabaya BMX. Nah, hari ini kebetulan Surabaya BMX baru saja menyelenggarakan event tahunan. Betul ya Mas ya? Nah, kebetulan event tahunan ini rutin dan kami bisa sangat bersyukur ternyata event ini adalah yang ke-8. Amazing sekali. Jadi konsisten setiap tahun. Ya. Para Ramadan. Betul ya? Setiap bulan Ramadan. Oke, teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe channel saya Hari Sulistiawati Official Fanpage. Like videonya, tonton sampai selesai dan share bila mana video ini bermanfaat buat kalian. Nah, saya bersama dua orang narasumber keren, yaitu kawan-kawan saya dari Surabaya BMX. Narasumber yang pertama kita boleh kenalan nih. Hai, nama saya Demiga. Oke. Cowok pakai baju putih nih, Demiga dengan tato. Kayaknya dulu kita terakhir ketemu nggak ada stiker gitunya ya. Nggak ada stikernya ya. Sekarang kayaknya beralih ya. Oke. Agak bukan dikit. Oke, tapi ya syukurlah, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dan tahun ini mudah-mudahan endemi, betul ya? Mudah-mudahan endemi kita bisa lanjut event yang rutin dan selanjutnya. Oke. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah cowok atau bapak? Bapaknya cowok. Oke. Oke, kita kenalan dengan narasumber kita yang kedua. Oke, halo, saya Tommy Dari Surabaya BMX. Oke. Nah, dua-duanya ini adalah rider BMX. Nah, kebetulan mereka sangat intens sekali fokus di dunia BMX, khususnya street dari 10 tahun lebih, betul ya? 10 tahun lebih. Nah, khususnya bagi teman-teman mungkin yang pasti nggak asing lah dengan wajah mereka berdua, ganteng-ganteng. Kalau Demiga ini kan melalang buana. Kalau Tommy kan Jawa Timur, Jogja, Bali. Betul ya, Jogja Bali ya? Jogja Bali ya. Nah, teman-teman, kita tanya nih ke dua orang narasumber kita. Sebenarnya konsep dan tujuannya ngabuburit ini apa sih? Kayak event-event biasa gitu kan? Oke, gimana nih? Konsepnya sih lebih santai ya, mungkin daripada kompetisi yang pada umumnya. Terus yang paling utama juga pastinya silaturahmi ke teman-teman BMX Jawa Timur dan sekitarnya. Dan juga kita tetap mengadakan seperti kompetisi tapi kecil-kecilan dan santai untuk mengisi kegiatan di bulan Ramadan ini. Oke, untuk mengisi kegiatan di bulan Ramadan. Sebenarnya event ini skala lokal, betul ya? Lokal aja. Sebenarnya skala lokal, khusus untuk BMX Surabaya. Ya, cuman karena antusias teman-teman dari luar Surabaya banyak, jadi ya beberapa dari daerah pasti datang ke sini. Bisa jadi itu kerinduan akan ketemu teman-teman. Ya, betul. Bisa jadi ya, karena ya 2 tahun ini kita ya tahu sendiri lah. Kira-kira gitu. Nah, teman-teman, kayaknya kok semesta ini mendukung banget ya. Cuacanya cerah dari siang, kemudian sore juga kayaknya nggak ada hujan. Dan biasanya Surabaya ini kalau hujan udah nggak karu-karuan, betul kan? Jangan-jangan pakai rara nih, enggak ya? Pakai roro? Bukan, ini temennya, tapi sudah ke Jogja ya. Oh iya. Jangan-jangan ada yang sedang susah gulana. Karena kalau doanya orang susah kan gampang terkabul, betul ya? Oke teman-teman, di belakang saya ini ada logo Surabaya BMX, betul ya? Dua logo Surabaya BMX dan ada beberapa sepeda BMX dan dengan background teman-teman dari Surabaya, kemudian dari Malang, kemudian dari Pasuruan, kemudian dari mana? Nganjuk ya? Nganjuk juga ada. Sidoarjo? Sidoarjo juga ada. Oke, jadi teman-teman sekaligus ini kerinduan akan event plus mungkin silaturahmi ya teman-teman khususnya di Jawa Timur. Surabaya ini kan kalau bisa saya ngomong sebagai salah satu basisnya BMX Indonesia, betul ya? Ya salah satu lah, salah satu yang ya begitulah. Nah, ternyata ketika kita bikin event, Surabaya bikin event, antusias dari teman-teman dari luar kota Surabaya
lah. Misalkan Mas Devika ini kan eventnya di luar kota kan juga lumayan sering. Menurut Mas Devika nih bisa jadi event-event kayak gini kan bagi beberapa kota kan biasa, Jakarta, Bekasi atau Bandung misalnya. Nah, ada nggak perbedaan BMX Surabaya? Kalau di perbedaan sih enggak sama dia kayak event dia. Baca udah makan kan? Oke, silaturahmi ya. Ya benar kayak udah lokal tapi yang dapat banyak. Oke. Tapi yang main yang banyak. Yang main itu saja. Oke, tapi hari ini saya berterima kasih kepada BMX Surabaya yang saya izin podcast, betul ya, menyediakan waktu untuk podcast dan mungkin ini adalah sejarah bahwa ada channel YouTube pribadi yang seperti ini. Kira-kira gitu. Nah, nggak tahu ini sejarah yang pertama atau sepertinya juga belum, betul ya Dev ya? Sepertinya belum. Dan harapannya mungkin kita nggak tahu 5 atau 10 tahun ke depan ada channel YouTube dari teman-teman, mudah-mudahan ya, yang bisa ikut support event walaupun skala kecil. Pelan-pelan saya yakin pasti akan ada rider BMX yang lebih hebat. Kira-kira gitu Mas. Nah teman-teman, BMX Surabaya ini terkenal dengan komunitas BMX street dan parknya. Nah saya melihat hari ini juga ada kompetisi flatbed. Nah apa aja sih Mas yang diperlombakan hari ini Mas? Tommy. Oke, ya. Boleh lah. Apa ya, games ini juga kan kolaborasi pertama sama ini Surabaya Ektis ya. Apa itu Ektis? Oke, siapa tuh? KPL itu. Itu juga mungkin tahun ini kita kolaborasi untuk dalam satu event. Jadi ini perdana. Ya, Oke, kombinasi ya, kolaborasi. dan mungkin dari games yang diadakan itu kan juga banyak yang lebih ke street, flatbed sama ini tadi flatbednya mungkin ini ya old school Oh, freestyle. Oke. sama fun yang lain cuma Oke. Dengan bersepeda. terlalu seperti kompetisi gitu kan. Banyak. Oke. Dan saya banyak melihat wajah-wajah baru, betul ya? Wajah-wajah baru berarti generasi ini dalam tanda kutip berhasil. Bisa jadi berhasil karena tidak banyak kota atau daerah yang walaupun fasilitas ada, tapi rider BMX generasinya tidak ada yang lanjutkan. Ya toh. Dan saya bangga sekali, senang dengan Surabaya walaupun sudah ada fasilitas dari perjuangan teman-teman senior dulu kan ya dan gampang. Saya Devika dan Tommy ini kan nyetrit keliling ya toh, melalang buana, berantem dengan preman, kemudian dipukuli satpam, betul ya, satpam dikejar-kejar ini dan itu, dan kita bangga kita bisa menyelenggarakan event dengan tempat dan sarana yang nyaris betul ya. Nah tidak semua tempat ini kan punya tempat kayak gini ya, keren seperti itu. Nah Mas Devika ini kan sudah keliling kemana saja ya. Harapannya apa nih Mas buat BMX Surabaya nih Mas? Kan BMX Surabaya ini kan terkenal dengan dalam tanda kutip apa ya? BMX anarkis. BMX anarki dalam tanda kutip ya. Rebel. Oke. Gimana nih Mas? Harapan saya apa ya, paling ya main-main ke kota lain lah. Sering ke kota lain biar tahu tukar ilmu segala macam, terus sportnya juga banyak luar jangan Jago kandang. Nah itu dia. Kamu kemana aja sih? Kemana aja kamu? paling Jakarta pertama ya? itu Bali. Oke, Bali. Lulus sekolah itu langsung Bali. Oke. Bali langsung Surabaya lagi lah. Oke. Malang. Oke. Jakarta, Bandung, sekitar Jawa Barat. Bali sempat berapa tahun kamu? Ya lumayan sih. Lumayan ya. Kamu ngapain di sana selain BMX? Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Gelandang. Nggak ngapa-ngapain. Oke, jadi teman-teman BMX ini ya kalau saya ngomong silaturahminya kan buat antar kota, betul ya. Nah, kita kemana saja ini kalau ketemu dengan rider BMX kok kayaknya kita ketemu dengan teman lama walaupun belum pernah ketemu, betul ya. Nah, Devika pun, saya panggilnya Devika tuh. Dulu panggilannya nggak gitu kan? Oh, Cembot. Cebon.
Nah, Demika ini kan sudah keliling kemana saja. Nah, pasti merasakan perbedaan antar daerah, gitu ya. Bukan hanya di kompetisi, karena Demika ini juga masuk ke ranah life-nya, plus lifestyle-nya BMX di masing-masing daerah. Nah, Surabaya ini kan terkenal rebel. Ya. Rebel. Walaupun ya kita biasa aja sih sebenarnya. Iya toh. Nah, menurutmu kenapa kok teman-teman luar kota kok menganggap bahwa BMX Surabaya ini kok kelihatannya rebel? Bilang rebel itu ya street Stigma life. ya? Stigma ya? Oke. Terus kebanyakan kita berawal dulu nggak ada apa namanya, nggak ada arena, terus mainnya di jalanan terus sekali main juga nggak tiap hari main kan, kita weekend tuh ada yang sekolah, ada yang kerja, ada yang kuliah juga, ngumpulnya pas Berbagai profesi ya? ngumpulnya pas weekend aja. Nah jadi pas weekend itu kita ya jor-joran sorry Gak apa-apa, sampaikan aja. jor-joran main maksudnya. Jor-joran main, minum ya? Kan minum kok, bayar putih ya? Jor-joran Oke. main Oke. sampai subuh, sampai ya pulang Sampai subuh akhirnya ya. Jadi lagi di jalanan. di jalanan ya, bertemu preman sama satpam. Iya, biasa ya. Biasa ya. Terus ya kalau di kalau di luar kota kayaknya kurang sih ininya, kayak Streetnya. live streetnya. Oh, live streetnya. Oke. Oke. Jadi kayak ya wis gitu aja. Jadi Surabaya ini memang berangkat dari keterbatasan sarana, bener ya? Berangkat dari jalanan, nggak punya apa-apa, dan fasilitas pertama mungkin dari pemerintah adalah skate BMX Park Taman Bogor. Ya toh, itu adalah sarana atau fasilitas dari pemerintah yang mana untuk arena bermain skate BMX. Nah, di salah satu sentra TKL atau komplek Taman Bogor. Nah, masalahnya adalah tempat itu dirasa kurang maksimal. Betul ya? Di podcast pertama sudah saya sampaikan ke Mas Ferry dan Mas Ferry bahwa kenapa kok harus ada tempat ini, karena pada waktu itu kita main di Taman Bogor, selain tempatnya terlalu open, betul ya, fasilitas itu kurang luas pasti, kurang safety. betul, kurang safety juga. Nah, cenderung banyak kejadian dalam tanda kutip mencelakai anak-anak kecil, betul ya. Nah, padahal di skatepark depan sudah ada tulisan anak kecil dilarang bermain di arena. Nah, sering terjadi anak kecil itu ketika main perosotan ketabrak sama anak skate, ketabrak anak BMX. Nah, orang tuanya marah, iya toh. Nah, menganggap bahwa kita yang salah. Padahal secara aturan tertulis ini kan bukan buat anak-anak. Untuk BMX sama skate. BMX sama skate, dan mau tidak mau pada akhirnya kita juga harus mengeluarkan uang untuk pengobatan. Nah, akhirnya pelan-pelan kita ya lobby ke pemerintah, kemudian sama kawan-kawan komunitas skate, kemudian BMX juga. Akhirnya tempat yang dulunya ini nggak tahu ya, dulunya ini kan, apa ya, angker, betul ya? Tapi nggak tahu nih. Tempat ini bencong mangkal. Wah, iya. Tempat bencong. Identiknya gitu ya. Bencong mangkal, bencong main. Oke. Udahlah di sini dulu. Kan kelihatan angker. Nah, benar. Kelihatan angker. Kalau bisa dilihat itu, waduh, Wah. sebelah sana. Tapi kita bersyukur sekali ya punya sarana seperti ini ya. Dan gini Demika, saya keliling di tempat kota atau kabupaten lain, ternyata ini dijadikan role model atau pioner fasilitas umum yang terdapat sarana skate dan BMX. Itu dijadikan duplikasi bagi kota-kota lain. Benar ya? Nah, ada atau tidaknya komunitas kita tidak tahu. Ada beberapa kota yang fasilitasnya ada, ternyata lainnya tidak ada. Pada akhirnya tempat itu menjadi dalam tanda kutip sebagai pelengkap. Iya toh. Kita tidak tahu prosesnya gimana. Itu buat sekarang bagaimana. Asal ada. Asal ada. Asal ada. Gitu. Tapi saya ingat ketika dulu awal-awal kita dengan waktu itu Pak Armuji belum jadi wakil wali kota ya. Demika, kemudian Dayat, Budi, saya datang ke tempat ini. Kamu ingat tak dengan Mas Ipong Dimensi ya? Style tempat ini gitu. Dika ini salah satu ya kreatif saya kira. Oke. Tua ya. Kamu berapa sekarang? 33. 33 kalau nomor togelnya apa ya? Pengemis. Pengemis Pak.
Hafal banget. Hafal banget 33. Saya ingat BBK dulu itu sekolah bawa sepeda bebek. Kemudian ke rumah ibu saya pada waktu itu jatuh dengan kondisi tubuh yang masih mulus. Dan tiba-tiba kelihatan hari ini full stiker. Kamu memang artis tato atau Tukang tato. tukang tato? Nah, sambil mengiklankan ini. Tukang tato ya. Jadi saya lihat rider BMX Surabaya ini punya banyak spesifikasi keahlian masing-masing. Dan cenderung mereka, saya ngomong ya, otodidak. Ya, benar. Betul ya? Benar. Mulai editor video, kemudian lain-lain desain, betul ya? Sampai dengan tato. Dan itu tidak ikut sekolah formal. Ya. Termasuk tim kreatif editor video, betul ya? Kita lihat editnya anak-anak BMX ini kira-kira harusnya. Ya toh? Ya. Dan itu otodidak. Mantap, luar biasa. Oke. Kita ngomong sama Mas Tommy. Mas Tommy ini kan seumuran dengan saya ya. Berapa? 35 36 ya. Ya, segituan. 35 36. Nah, hari ini saya datang bersama anak saya menunjukkan animo BMX Surabaya itu seperti ini. Nah, kira-kira kalau kamu sebagai seorang ayah punya anak cowok misalkan ya, kamu mau ngajak anakmu di sini nggak? Ngajak. Oke. Untuk fokus meneruskan BMX atau gimana? Ya, fokusnya sih mungkin pengenalan aja. Mengenalkan ya. Karena biasanya kalau anak-anak itu kan kadang berbeda masa dengan kita kan. Kegiatannya juga apalagi di zaman sekarang kan juga era digital. Itu kita dulu nggak ada ya. Nah, anak kita yang sekarang pasti dia sudah lebih menjamah digital lebih banyak. Itu istilahnya yang lebih intens ke kehidupan mereka saat ini. Apalagi sekolah pun sudah Online. Betul, online. Jadi untuk pengenalan olahraga atau BMX dalam hal ini ya perlu kita kenalkan karena orang tuanya ya dulu ini main di sepeda, jogging, video, foto, terus kita mungkin bisa ikutkan ke beberapa waktu lalu ada pelatihan kita dari komunitas juga gandeng sama Formi waktu itu di beberapa kota mengadakan pelatihan dan pengenalan basic dari BMX sendiri. Di sana ya pada waktu itu saya ajak saya Sempet ya? ikutkan. Sempet berapa anaknya sekarang? Sekarang udah 14. Udah tua ya? Kita 14 ya? Oke. 14 tahun ya? Nggak kerasa ya? Oke. Jadi saya melihat banyak regenerasi BMX yang macam-macam banget. Betul ya? Kebanyakan mereka juga usia sekolah. Nah, tentunya kita sudah merasakan di zaman tersebut. Zaman ketika sekolah uang pas-pasan. Betul ya? Uang saku pas-pasan. Terus ketika kita ngumpulin duit juga ternyata spare part sepeda ini juga tidak segampang Ya. betul ya? Sekarang cari spare part itu kayaknya gampang banget. Tinggal klik, betul ya? Mau baru atau second tergantung budget. Betul ya? Dan cenderung kita lihat beberapa orang tua ini mulai menurun. Dan seperti zaman kita. Betul ya? Kamu cerita nggak ketika kamu berprestasi dulu? Ya sedikit banyak cerita sampai terutama dukungan orang tua kan nggak ada sampai Betul. sekarang. Nah, itu dia. Tapi kalau pulang-pulang dapat Piala. piala baru senang. Oke, dapat penghargaan Ada lagi. plus dapat duit, betul ya? Pada waktu itu kamu dalam tanda kutip ditakuti. Ya, benar. Ditakuti. Siapa yang tidak tahu dengan Tommy Pratama pada waktu di era kamu? Ya, Surya Pro. Ya, kalau nggak kamu, Budi, terus ternyata dari Malang itu Bojul, betul ya? Saya masih ingat kok dengan dia beberapa kawan-kawan. Belum zamannya Wendy, belum. Ya toh. Sempet. Pada masa itu. Dan kamu kayaknya usia sekolah, Ya kuliah waktu itu. usia kuliah ya. Startnya SMA sih, SMA baru Oke. ikut kompetisi mulai SMA. Mulai SMA aja, mulai ikut kompetisi. Nah itu ganggu nggak di pendidikan akademik kamu? Saya rasa ya enggak sih karena Ya. kita bawanya di depan, Oke. jadi itu juga dilakukan di luar jam sekolah. Oke. Kalau kamu kelihatan anak baik-baik ya. Di luar jam sekolah itu yang lain Anak sekolah baik-baik. kita latihan. Oh
iya. Kalau Devika kan saya tahu kayak gitu. Sekolah di mana saya tahu Devika. Gitu. Padahal dulu Devika startnya bukan dari BMX tapi racing. Ya, Betul racing. ya. Betul. Tahu Simo, saya tahu Devika. Boleh, betul ya. Boleh. Lalunya kita berkumpul di circle komunitas BMX yang sama. Nah, kamu ingat tak jika kamu datang dengan komunitas kamu? Ginex. Wah, betul ya? Nginden ekstrim. Ginex, apa itu Ginex? Nginden ekstrim. Nah, dulu BMX Surabaya ini kan nggak jadi satu seperti sekarang. Iya banyak toh? tim-tim sih. Betul. Simo itu ada tim sendiri. Betul ya? Kemudian di Manokan ini ada sendiri. Kemudian Rukun ada sendiri. Portal. Kemudian Ginex identik dengan jersey yang banyak sponsornya. Mau inget sih. Baru GT ya toh. Let's go. Salah satu gambar atau fotonya Rider Haru. Oke, oh Jack the Groot, iya. Oke. Jadi kayak waktu itu walaupun dari beberapa daerah, Surabaya Utara, Surabaya Selatan, Surabaya Timur dan lain-lain, kita ngumpulnya di Kota Madia, Surabaya. KS. Sabtu malam Minggu kita ini sangat bersemangat. Betul ya, datang ke sana dan jumlahnya saya yakin ratusan. Banyak, beneran banyak. Dan pada akhirnya di perjalanan kita harus menginjak usia yang wajib tua lah. Kita kan muda sudah pernah, betul ya. Tapi kau udah main tuh? Belum. Kawin saja sementara. Kawin saja. Nah, si Tommy ini atau Mas Tommy ini kan sudah melampaui batasan usia yang dalam tanda kutip rider yang fokus pada prestasi. Betul ya Mas ya? Nah, karena kita melihat bahwa rider Surabaya ini walaupun nama banyak, tapi yang berprestasi secara dalam tanda kutip kompetisi ini kan juga tidak banyak. Betul ya? Kebanyakan kita ridernya fun. Tapi dengan fun itu pada akhirnya generasi ada. Nah, kebanyakan rider atau komunitas BMX yang fokus berburu prestasi dan dari generasi. BMX mungkin bisa cek beberapa, betul ya? Nah, rahasianya apa sih Surabaya kok bisa kamu merangkul komunitas anak-anak muda? Kan nggak gampang. Tadi sih. Balik lagi ke pribadi masing-masing sih bener ya. Pastinya ada senior. Oke. Kalau dulu sih emang kita ya ikut lomba sebenarnya ya satu ya Evan terus silaturahmi kedua ketiga kita nggak punya duit nah duitnya itu kita cari lomba biar menang duitnya kita beli spare part. Oke. Kalau sekarang kan gampang tinggal kita klik cari yang pengen yang suka udah. Kalau dulu cari spare part susah Beneran. Itu akhirnya kita bisa berusaha custom karena tidak ada, betul ya? Akhirnya kita custom. Dan custom itu nggak keren. kurang keren. Walaupun mungkin secara bahan, secara teknis kita bisa, tapi memang secara kekuatan kayaknya Nah benar, kalau flatten sih masih bisa sih. relatif ya. Kalau flatten sih masih bisa. Kalau street kurang sih. Kalau dulu kurang. Kalau sekarang sih udah mulai banyak yang bagus Berkembang. Dari Produk bahannya terus cepat. dari apa namanya cara ngelasnya itu udah mulai bagus. Oke, mantap. Nah, teman-teman, Mas Tommy kan menyampaikan bahwa sekali anaknya tidak di sini, betul ya? Ya, walaupun kita tidak bisa menuntut atau memaksa mereka untuk melakukan hobi yang sama dengan bapaknya, pasti ya. Nah, itu kan pilihan mereka, betul ya. Nah, tetapi ini saya tanya iseng-iseng, ketika anak kamu fokus di BMX, kemudian dalam tanda kutip belum menghasilkan prestasi nih ya, dia cuma rebel seperti kita dulu misalkan. Apa yang kamu lakukan? Ini bisa ditonton bapak-bapak nih. Kalau mungkin ada kondisi seperti itu ya, karena kita dulu udah istilahnya udah pernah ngejalanin duluan ya, mungkin lebih diarahkan aja. Karena sayang banget waktunya kalau untuk rebel dan kader aja. Karena kembali ke realitas apa sih tujuannya bermain BMX
kalau sekarang pun juga sudah masanya sudah berubah, sudah bisa berprestasi. Jadi lebih tepatnya lebih mengarahkan si anak itu untuk ke arah yang lebih positif, yaitu ya ke prestasi. Karena prestasi itu nanti juga kalau ukurnya dia akan lebih mendalamin freestyle BMX itu atau enggak gitu. Oke, itu terserah mereka ya. Ya, Terserah mereka ya. tetap kita arahkan itu. Oke, jadi gini Mas Tommy dan Mas Didi dan BMX ini kan kalau bisa saya ngomong ya, khususnya di Jawa Timur ya, kita ngomong lingkup Jawa Timur. Beberapa kawan-kawan menyebutkan bahwa BMX ini dalam tanda kutip belum bisa dibuat hidup, betul ya. Nah, walaupun saya membantah, karena kita sudah keliling ke beberapa daerah, ternyata ada rider yang walaupun tidak mengejar prestasi, tetapi mereka masih bisa hidup dari BMX. Nah, salah satunya mungkin di Jawa Barat atau Jakarta. Nah, mungkin teman-teman bisa cek. Ada beberapa rekan-rekannya film, kemudian jadi bintang iklan, kemudian jadi apapun lah, termasuk konsultan BMX Park, walaupun masih sedikit. Ya, toh. Nah, menurut Mas Demika nih, Mas Demika ini saya lihat di BMX ini kan masih ya Evan, betul ya? Nah, menurut Mas Demika yang sudah pernah mengalami dan ada di circle BMX for life, betul ya? Bukan for fun ya, kalau di Jakarta sama Jawa Barat kan bisa for life. Nah, menurut Mas Demika bisa nggak sih Surabaya kayak gitu secara entertain ya? Oke. Kalau secara entertain sih, kalau dibilang entertain sih kurang. Soalnya kita Surabaya juga entertainnya juga kurang kan. Nah, kalau dulu pengalaman saya di Jakarta itu kan kalau kita nggak event BMX ya demo kita maksudnya di luar BMX. Nah, di luar BMX kan kayak lomba, demo, event segala macam. Nah, di luar itu kita di Jakarta bisa kayak jadi bintang iklan, terus main sentro juga. Itu, nah itu dia, itu yang belum terpikirkan sama teman-teman. Oke. Dan kamu sempat ikut casting pada waktu itu? Kalau casting nggak pernah, langsung di Langsung kontak. iklan? Oke. Langsung kontak kayak ada teman, terus mau nggak kayak ada syuting nih berapa episode, terus oh ya udah ayo. Kamu mau? Terus ada iklan juga diajak. Oke. Sempat main di Go BMX kamu? Oh, Sinetron bukan. apa? Dulu sinetron apa ya? Bukan tersanjung, bukan tersayang. Oke. Tendangan si Madun kalau nggak salah dulu. Tendangan si Madun ya? Tendangan si Madun. Kamu sebagai apa nih? Tendangannya. Kamu sebagai itu atas pengganti? Bukan sebagai atas pengganti, bukan. Bukan. Tapi kamu juga ngomong ya? Ngobrol. Oke, jadi gini teman-teman. Di dunia entertain khususnya perfilman, saya sebutkan ya, secara profesional gaji antara talent yang action versus talent yang ngomong, gajinya lebih banyak yang ngomong. Betul ya? Nah, jadi mungkin sekaligus ini edukasi ke teman-teman. Saya ini sudah belajar trik ini susah loh. Prestasi saya ini banyak loh. Nah, tapi kok saya mau dibayar film yang cuma sekian. Nah, jadi di dunia film atau entertain itu memang seperti itu. Ya, Betul ya, Dem ya? Karena kalau kita nggak ngomong gajinya beda. Soalnya nggak dapat peran. Betul. Kalau yang dapat peran itu baru dapat. Kamu berapa episode pada waktu itu? Berapa ya? Ya lumayan sih. Lumayan. 1, 2, 3-an. Kamu pakai manajer atau langsung? Enggak, langsung. Langsung. Wah, itu dia. Jadi ini sekaligus apa ya? Menunjukkan bukti bahwa BMX itu bisa buat live. Betul ya? Dibuat hidup dengan catatan kita tahu jalannya. Betul ya? Walaupun kita tidak tahu Surabaya atau Jawa Timur ini entah kapan, tapi pasti mudah-mudahan saya yakin bisa. Betul ya? Karena ini sudah mulai dilihat apa ya? Sebagai olahraga ekstrim yang dalam tanda kutip menjual. Ya, Betul ya? lah. Skateboard, BMX, inline. Maksudnya ke entertain. Oke, kita tanya. Oke. Nah, berbanding terbalik nih dengan Mas Tommy. Nah, Mas Tommy ini kan totalitas sudah pensiun secara prestasi, tapi masih main for fun. Betul ya? Olahraga masih. Nah, image kita di Surabaya
bener ya bahwa BMX ini kayaknya susah buat hidup. Betul ya, menurut Mas Tommy nih, kita ngomong Jawa Timur ya. Kalau apa BMX for life itu ya sebetulnya tinggal kreativitas kita untuk mungkin kalau menurut pandangan saya misalnya di kompetisi kita masih belum bisa apa namanya tunjukin untuk performa ya masih kalah sama daerah lain. Nah itu sebenarnya bisa diantisipasi dengan kita bagaimana sponsor atau bisa juga bos-bosku kan bisa. Jadi dari luar kompetisi atau dalam prestasi kita masih punya celah untuk itu tadi menghasilkan di BMX. Tinggal kreativitas kita sih buat event atau gandeng dengan event apa yang besar gitu yang bisa melibatkan Kolaborasi. perform BMX freestyle di sana. Jadi sementara sebagai talent sementara ya. Waktu-waktu yang lalu sudah banyak juga aktivitas entertain yang sudah dilakukan, cuma mungkin harusnya lebih bisa masuk banyak lagi dan lebih kreatif lagi biar kita bisa lebih banyak bersama dengan keluarga. Betul. Oke. Teman-teman gini ya. Dulu zaman kita mungkin Mas Demika ingat, kita ini hanya sebagai talent, betul ya? Talent itu kan sebagai pengisi acara doang. Nah, tetapi dalam 5 atau 3 tahun atau 4 tahun terakhir ini kan saya lihat BMX Surabaya ini kan bukan hanya sebagai talent, tapi sebagai EO-nya, betul ya? Jadi ada peningkatan. Jadi saya senang ketika ada peningkatan, kita tidak cuma dalam tanda kutip sebagai mohon maaf badut doang, betul ya? Nah, sampai monyet, badut atau apapun istilahnya lah. Nah, tapi kita juga bisa mengkreat sebuah acara dan ternyata ada loh perusahaan atau instansi yang memberikan kepercayaan kepada komunitas untuk kamu handle event. Betul ya? Nah, menurut kamu nih dalam tanda kutip ini kan bisa dijadikan ya kalau kita ngomong for life, betul ya? Harusnya bisa karena sudah ngomong EO berarti kan profesional. Ketika kita sudah jadi EO, kewajiban kita adalah mengkreat sebuah acara, mencari talent-talent. Betul ya, kalau dulu kan kita dicari, sekarang ada peningkatan, kita yang cari talent-talent. Apa maksudnya ya? Oke. Nah, menurut teman-teman nih, Surabaya BMX kenapa bisa diberi kepercayaan oleh instansi pemerintah, oleh pihak swasta untuk mengkreat sebuah event? Zaman saya dulu ada peningkatan, betul ya? Oh, boleh petinggi-petingginya kan petinggi-petingginya nih. Bagaimana nih Demika di BMX Surabaya? Gak ada. Kreatif. Dari belakang aja. Oke, tapi kamu masih cinta dengan seni ya? Saya lihat tadi ini agak Itu dia. teman-teman nih. Sebetulnya pihak-pihak yang terkait itu lihatnya karena event itu kegiatan ini banyak spesifiknya kan. Banyak spesifik dan sangat teknis. Apalagi menyangkut kalau misalnya ada kompetisi ya, kita buat kompetisi itu pasti kan ada korban juga. Satu kategori penilaian ya. Itu juga butuh wawasan spesifik untuk menilai suatu trik atau suatu gaya pada flatline atau street. Maka dari itu mungkin dari pihak-pihak instansi dan pemain yang dalam percayai kita untuk meng-create event tahunan atau mungkin event piala wali kota dan lain sebagainya. Event rutin ya, sudah rutin ya? Ya, lebih banyak adanya sih daripada vakumnya. Kadang-kadang beberapa tahun yang lalu ada masanya vakum dari yang ini yang saya maksud untuk kerjasama dari instansi pemerintah. Karena faktor apa kita juga ya kita mengikuti aja. Tapi banyak adanya kita banyak kerjasama juga dengan pemerintah dari wadah-wadah dari
olahraga rekreasi. Oke, murni ya jadinya ya. Ya, yang sekarang jadi Sekarang jadi murni. Oke. Dari sana kita ya pertama kita ada pembinaan juga. Oke. Terus Berupa apa itu? ya kita karena di organisasi tersebut kan kita terlibat juga di cabur-cabur selain organisasi juga ada senam, ada dayung dan lain sebagainya. Olahraga rekreasi termasuk ya. Ya, kita juga di cabur-cabur yang lain kita juga membantu untuk mensukseskan atau berjalannya acara masing-masing cabur yang lain. Di sana kita kan bisa membantu kita membina untuk membuat event ini tergelar kan di profesional pastinya. Betul. Dari situ mungkin pihak-pihak tersebut bisa kasih uang ke kita, kasih kepercayaan untuk ya silakan ini berarti Alokasi budget sekian. ya untuk tahun ke depan untuk anggaran cabur bisnis kompetisi ya silakan bikin program ya, ya, setahun sekali jadi program kita masuk. Oke, jadi sudah rutin. Sudah. Oke, oke, teman-teman, biasa ya kalau budget anggaran dari pemerintah ini kan saya sampaikan kalau tidak ada kegiatan di tahun ini, otomatis tahun depan biasanya kan coret, betul ya. Nah, ini biasa terjadi di segmen manapun, dan cuma di olahraga. Nah, khususnya olahraga rekreasi ini kan jarang-jarang ya, betul ya. Olahraga ini dianggap ya dalam tanda kutip belum bisa seperti sepak bola, belum seperti badminton, bulu tangkis dan lain-lain, basket dan lain-lain. Nah, keseriusan pemerintah saya anggap ini sudah serius, walaupun sarana ya. Tetapi kan kita juga tidak butuh, mohon maaf, kita juga tidak butuh hanya sarana doang, betul ya. Tapi kesinambungannya bagaimana, betul ya. Nah, event-event tahunan dari pemerintah Kota Surabaya, apakah sudah jalan? Jalan ya. Jalan. Yang pasti Piala Wali Kota untuk peringatan berapa? Mei ya? Enggak juga. Oke, apa saja nih? Tanpa tema khusus jadi juga tetap ada. Oke. Cuma Piala Wali Kota biasanya tematik ya. Tematik. Kita tinggal nunggu ini aja sih petunjuk misalnya tahun sekian nanti ada Piala Wali Kota. Nah, Oke. tahun depannya enggak harus ada Piala Wali Kota tapi tetap berjalan juga. Oke. Siap. Untuk pelaksanaan anggaran kompetisi. Oke, mantap. Ya mudah-mudahan tetap ada ya. Dan kalau misalkan biasanya sih pasca saya bikin video YouTube, saya kirim ke Wakil Wali Kota, Pak Armuji. Jadinya dilihat. Biar lebih besar nanti. Ya lebih besar. Ya mudah-mudahan Pak Armuji diberi kesehatan lah. Ya loh. Ya, beliau juga bagian dari BMX Surabaya. Betul ya, pencarian BMX Surabaya. Mungkin kalau kita tidak kenal dengan beliau, arena ini juga kita tidak bakalan ada. Ya kita berterima kasih Pak. Mudah-mudahan Bapak diberi kesehatan, keluarganya diberi kesehatan, Bapak juga panjang umur dan harapannya tetap bisa jadikan Surabaya ini lebih baik dari sebelumnya. Khususnya anak-anak BMX sih Pak. Wah, generasi sudah jalan. Zaman saya dulu kan ya kita sebagai talent doang. Betul ya. Kita ada peningkatan nih untuk generasi selanjutnya, yaitu sebagai event organizer atau meng-create sebuah event. Itu peningkatan menurut saya. Bukan kan kita tidak sebagai, mohon maaf ya, sebagai penyet, badut, tapi kita meng-create sebuah event. Yang pasti ketika kita meng-create sebuah event, kita kan tidak bisa bekerja sendiri, harus ada teamwork. Apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Surabaya itu? Saya lihat makan ya lumayan lah. Oke, jadi pembagian tugas kerja, aku lihat oke lumayan lah, nilai tujuan lah, ya 6 sampai 7 gitu. Ya boleh ya, enggak apa-apa ya di situ ya. Nah, tapi dari situ kan kita belajar pelan-pelan, nggak ada yang sempurna pasti. Nah, tipsnya bagaimana nih BMX Surabaya ini untuk bisa sih meng-create sebuah event cara teman-teman membagi kerja atau struktur organisasinya kok harusnya ketua ya. Gimana nih? Solid, harusnya lebih solid sih. Oke. Solid, terus ya kita
satu sama lain bagi ya kalau bagi apa ya? Bagi tugas lah. Bagi tugas, betul betul. Nah, ya gitu lebih solid. Oke, nah secara organisasi nih, BMX Surabaya ini kan ada struktural ketua, wakil ketua, sekretaris ada nggak? Atau bendahara ada ya? Sekretaris ada. Sekretaris biasanya soalnya memang fleksibel. Oke, jadi sifatnya ini ya, organisasi yang dalam tanda kutip yang mampu kerjakan gitu ya. Ya, Bisa jadi seperti itu karena non profit, betul ya? Karena untuk menjadi ketua juga tidak dibayar, betul ya? ya. Nah, Nggak dibayar. kenapa? Semuanya nggak dibayar. Semuanya tidak dibayar, betul. Nah, sisi bagusnya lagi adalah kepengurusan itu ada rotasi atau pemilihan. Jadinya kita demokratis, betul ya? Tidak perlu menampilkan satu personal. Kita senangnya seperti itu. Nah, lihat mungkin ketuanya si ini, ketuanya si ini, ketuanya si ini. Untuk yang sekarang ini siapa? Si Dayat. Ketuanya Mas Dayat. Mas Dayat. Wakilnya Mas Dery Kratiansyah. Mas Dery Kratiansyah. Kebetulan saya di bendahara. Oh, bendahara. Sekretarisnya biasanya Mas Catur. Oh, sekretarisnya Mas Catur. Kemudian humasnya si Lirang ya. Boleh kontrol. Kemudian ya saya tidak masuk kok bilang. Kita juga ada bikin yang punya anak-anak lah wes biar mereka mungkin sendiri lah. Nah, tapi saya senang. Nah, kamu sebagai bendahara nih, saya pernah tanya ke Mas Ferry selaku yang pernah jadi ketua BMX Surabaya ya. Kita ini kan sarana sudah ada, betul ya? Sarana sudah ada. Nah, biasanya kalau teman-teman dari luar kota kan uang kas ini buat dalam tanda kutip maintenance alat segel, betul ya Dem ya? Nah, arena kita sudah ada. Terus uang kas ini kedepannya buat apa sih? Kalau budaya dari kita sih Surabaya BMX jadinya kasih ini tetap untuk tabungan. Oke. Jadi kalau bisa setiap nanti ada Event itu jangan sampai terpakai dulu. Oke. Maksimalkan kita mencari semaksimalnya dari sponsor dan sebagainya. Oke. Untuk menyelenggarakan eventnya. Direncanakan. Oke. Jadi nanti mau tidak mau tambah ke sana harusnya kasnya Harusnya ya. jadi walaupun kita kalau biar itu pasti ya pakai modal lah pasti Betul. pasti nggak bisa kita istilahnya jagain dari Sponsor. aja Pasti. itu banyak sedikitnya kan nggak bisa menentu kadang Oke. ya tambah banyak kadang ya pas-pasan. Oke. Tapi tujuan utamanya seperti itu. Kalau bisa kasnya itu bisa ditabungkan dan menambah apabila kita habis menjalankan event. Oke, jadi untuk alokasi maintenance alat, maaf ya, maintenance alatnya juga tidak ada, betul ya? Tetap dialokasikan. Tetap Oke. bisa dialokasikan. Oke. Atau mungkin nanti suatu ketika mau bikin aset berupa apa namanya cycle karena dulu pun juga sudah pernah bikin ya kita persiapan entertain di luar. Oke. Entertain ini apa? Ke mana gimana? Nah, setelahnya sudah tutup mas sekarang. Sudah tutup ya. Ya kurang lebih seperti itu mas. Ya ngopi-ngopi bareng gitu ya. Kadang kalau kita bikin ya minum bir ya, minum bareng gitu aja ya. Oke. Ya biasa lah anak-anak muda. Oke, jadi memang ada alokasi untuk itu, betul ya. Nah, alokasi dalam tanda kutip untuk, mohon maaf ya, biaya terduga, ada enggak? Sosial juga. Betul, sosial. Bisa. Jadi fleksibel ya. Dan teman-teman alhamdulillah juga sampai jadi ini semuanya support gitu, fleksibel. Maksudnya keluarganya masih Solid. ya kuat gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman kita atau mana yang musibah kita kita ada info kan sekarang tempatnya digital jadi bisa lah tahu ya sudah kesepakatan bersama Ya, cepet ya sekarang ya. karena kan kalau hal seperti itu ya
rider senior mengedukasi ke calon-calon rider betul ya, karena tidak gampang karena untuk menjadi rider atau kepingin gabung di komunitas BMX itu juga rasa minder kan pasti ada, betul ya, kita dulu kan pernah mengalami fase itu, rasa minder pasti ada, itu juga tergantung seniornya merangkulnya bagaimana, betul ya. Nah, tidak melulu kita ini dalam tanda kutip harus bisa dihormati layaknya artis, betul ya, kan banyak ya bahasa, betul ya. Nah, layaknya artis seolah-olah kita ini senior loh, kita ini rider yang punya prestasi. Yang junior, oke kita dong. Biasa itu ya kayak gitu ya, senioritas biasa terjadi di komunitas manapun. Nah, menjelang bagian terakhir nih, Mas Demika atau Mas Tommy dulu nih, saran untuk teman-teman rider yang baik junior maupun senior nih, karena Mas Demika ini sudah mengalami fase BMX format, BMX for life, betul ya, dan sudah menghasilkan income dari beneran dari BMX, betul ya, walaupun non prestasi, betul ya. Oh ya benar. Betul ya, saya ngomong, kamu kan sebagai non prestasi di dunia entertain kamu oke lah, dapat profit dari sana. Jadi BMX for life, betul ya. Kalau si Tommy kan income dari berprestasi. Nah, pesan kamu apa nih buat teman-teman rider? Karena olahraga ini kan resikonya gede. Kamu duluan aja lah. Oke. Saran saya itu kalau senior sih enggak apa saranin sih. Itu udah pinter ya. Udah pinter. Tapi mereka takut sama omongan saya. Tak guyon. Nah, guyon. Gimana? Paling kalau buat junior ya sering-sering main, fokusin main. Buat apa dulu kalau korban ya korban. Kalau korban ya apa ya? Ya korban. Iya kalau ketemu. Serius tapi Santai lah. Tapi kalau buat tempat korban ayo ngapain? cari cewek kan gampang, betul ya. Kamu komunitas untuk supaya kamu kelihatan keren, gampang banget. Poser itu namanya. Dulu poser ya. Poser. Dulu aku sering dipanggil poser. Kamu dulu pakai poser ya. Sekarang makin profesional poser. Kamu ya. Ya, ini saya itu. Kamu main. Itu isi saya profesional poser. Oke. Oke, jadi harapannya juga saya bisa menyampaikan ke teman-teman junior, kalian ini sudah punya kamu ya, bang loh, betul ya. Pada kita yang dulu itu Betul. ekstriman kita ya. Betul, sehingga stigma negatif BMX Surabaya yang label ya fighter lah, murahan ya loh. Nah ini bisa bertahankan atau gimana nih? Biar mengalir aja lah, betul ya? Biar mengalir aja lah. Oke, gimana baiknya lah. Dan harapannya juga teman-teman yang senior juga kalian ini harusnya gitu. Terima kasih kepada teman-teman yang mau merangkul kalian. Dulu kita nggak usah ngomong spare part ya, cari trik itu otodidak loh. Sekarang cari trik itu lebih gampang karena ada mentor. Bener ya? Kita ngomongin trik ya? Ada alat juga, mentor juga. Kita dulu DVD, bener ya? Koleksi kita kan dulu pocket, video BMX, betul ya? benar. Ketawa. Itu kita harus nyalain VCD hanya untuk melihat. Sekarang lebih ya? Fokus. Tidak pulang sekolah. Tidak pulang sekolah. Lebih gampang belajar kalau sekarang. Kalau dulu kita nyari warnet dulu buat cari video, terus pinjaman moto, pinjaman kaset CD, DMX, Kopi kemudian. nah, di kopi. Pulang-pulang bisa kabeh. Pulang-pulang pada semua gitu ya. Dulu kita nggak ada yang ngajarin, Benar. sendiri. Terus kalau sekarang kan kita ada HP, kita kayak kita pikirin perannya apa, kita bisa buat latihan juga. Terus kalau dulu kita nggak ada, ya udah tinggal kurang apa ya. Waktu itu nggak ada ya. Nggak ada ya. Kata nggak ada. Kalau dulu itu kita apa kata teman, oh kurang begini ya udah iya Masuk. Oke. Nah jadi BMX ini unik memang karena selain kita cari trik sendiri, kita ini juga sebagai teknisi. Betul ya?
teknisi beda kan dengan olahraga lain. Kalau mohon maaf ya, kalau di balap kan teknisi ada, ya, tukang setting ada. Tapi kita ini dituntut untuk mandiri. Iya, benar. Iya, jadi settingan ini kurang ini akhirnya tahu, stylenya tahu. Nah, termasuk kita tanya nih Mas Tommy. Mas Tommy kan, ya kalau saya ngomong BMX jalur prestasi lah, betul ya? BMX jalur prestasi ya, jalur formal kalau saya ngomong. jalur formal. Pesan kamu apa nih buat rider-rider junior? Buat rider junior ya dengar kata Mas Devika tadi. Oke. Mungkin yang pertama ketika sudah mengenal teknik freestyle, udah ada beberapa teknik yang dikuasai. Oke. Selanjutnya mungkin saran saya tentukan aja ini mau ngejar prestasi, mau untuk entertain apa hanya fun. Oke. Karena Poser enggak ya? poser Bisa ya. pilihan selanjutnya. Pilihan masing-masing ya. Oke. Jadi kalau udah menentukan tambah pilihan, pembeli. nanti pasti juga akan terarah dengan dirinya. Itu tinggal ngikutin aja ya. Nah, kalau misalnya hanya banyak posernya juga kurang bagus, karena pasti pertama gaming ini juga bukan hobi atau olahraga yang murah. Tuh. Nah, kita pasti butuh duit untuk melengkapi sarana prasarana kita sendiri. Betul. Ya, toh. Terus kedua mungkin di waktu. Nah, sekarang kalau kebanyakan latihan tapi nggak ikut kompetisi juga kita tahu dari mana kemampuan kita sudah jawab. Itu salah satu indikator ya. Salah satu kalau ukur ya. Itu aja sih makanya pesan saya. Kalau emang yakin di BMX akan berkembang, ya lakukanlah dengan maksimal. Oke. Kode mana nih kode? Semua hal pasti ada keyakinan juga, konsisten juga. Terus jangan lupa berdoa, minta restu dari orang tua itu yang utama. Ya kita melakukannya banyak kemudahan, lancar dan ya pastinya safety lah. Kamu Karena spesialis olahraga betul. Resiko. Betul. BMX Park ya. Spesifikasi kamu dulu ya. Spesialisnya. Ya? Iya, lebih suka ke Park. Kalau si Devika kan lebih cenderung ke street style, betul ya? Street style, teknikal, betul ya? Nah, kita tuh the point nih. Surabaya ini minus rider berprestasi dalam nada kutip, betul ya? Ya kita buka-bukaan aja lah. Oke, dulu zamannya Tommy, betul ya? Kan lumayan membawa harum nama Surabaya, betul ya? Kemudian ya bisa jadi Devika beberapa kali. Dan terakhir kita mendengar nama Moni di level tertinggi bukan hanya nasional tapi internasional, mewakili negara kita Indonesia plus membawa nama Surabaya di kancah event di Eropa, benar ya? Nah kayaknya ya itu prestasi dalam tanda kutip, mohon maaf ya, prestasi tertinggi kan dari Surabaya kayaknya itu ya, benar? Iya. Atau gimana nih? Ya baru body yang sampai level tertinggi baru body. Iya. Jadi memang apa ya, image atau stigma kita ini rendah baik for fun sih sebenarnya for fun ya. Kalau tapi nggak setuju loh Dem. sebetulnya Enggak, basicnya kita sih emang ya, kita kan sebenarnya kan berawal dari hobi kan. Kalau hobi kan apa tuh kayak ya for fun. Betul. Buat for fun. Terus kalau kita emang benar pengen BMX for life, benar ya, BMX for life. Ya kalau kamu nggak main, kalau kamu terjun ke entertain ya, kalau kamu mainnya nggak terlalu asik, seenggaknya kamu keren. Seenggaknya kamu keren. Kamu seenggaknya punya tampilan, nilai tambah untuk dijual kan, nilai kutip ya. benar. Oke. Seenggaknya kamu entertain masuk. Kalau kamu kalau udah jago, apalagi keren, itu lebih keren lagi. Kamu bonus ya, kamu dikasih anugerah wajah ganteng gitu, bonus ya. Walaupun saya to the point ya, ngomong kalau kawan saya di Jakarta, saya sebutkan nama Botai, saya kan ya, Botai ini ya kalau dibilang ganteng ya, enggak lah, ya enggak bisa biasa aja. Tapi saya lihat hoki, Keren. betul ya, dia hoki dan dia pada akhirnya menjadikan BMX itu for life. Benar. Bisa beli ini beli itu dan dia bisa punya nama loh dari BMX. Betul nggak? Bote itu juga keren sih, dia ya itu tadi kalau mau masuk entertain, kalau kamu
ya kurang good looking sih, mending ininya aja kayak pakaiannya aja dikerenin. Oke. Kalau mau entertain ya acting sih lebihnya itu. Betul. Ke acting Betul. gitu. Jadi kalau kamu skill kamu Kurang. nggak masuk di BMX, Nah. minimal kamu good looking versi Nah. Demika, betul ya? Dan itu masa sama kalah sama ini TikTok Nah, ya, kamu punya medsos sama saja nih? aku paling cuma ini sih FB? TikTok nggak main FB. Oh nggak main Nggak. TikTok ada nggak? Nggak ada. Nggak ada TikTok ya. TikTok. Lu cita-cita kamu jadi apa? Nggak punya cita-cita. Gak punya cita-cita. Ah. Mas kamu gimana? Saya tentang mas kamu. Masa apa? Mas kamu yang kakak datang kita. Oh, nggak ada. Nggak ada. Iya. Oh, sorry. Nggak ada. Iya. Dulu aku cari, aku di rumah kan ketemu masmu yang suka berantem, suka. Bener ya? Mas kakak kandung kamu loh. Oh, masih. Masih. Yang meninggal siapa? Kira di tua tadi. Oh, enggak. Bukan. Bukan. Saya hormat dulu ya. Angel guys. Salah Kirain. paham ini. Yo. Oke. Jadi harapannya bisa ya, harusnya ya. Harusnya bisa. Mudah-mudahan ya. Nah, karena Surabaya ini kota besar nomor 2. Nah. Harusnya bisa secara entertain. Ya kalau secara entertain sih dibilang Surabaya itu apa ya, kurang, kita sih sebenarnya kalau di Surabaya lumayan terlihat, Oke. udah terlihat tapi lumayan. Kalau di Jakarta kayak Bandung itu udah mulai terlihat. Nah jadi di sana lebih hidup. Kenapa? Soalnya setiap brand tuh support, banyak yang support ke BMX. Jadi soalnya ke BMX-nya udah dilihat gitu. Oke. Jadi makanya di sana hidup. Jadi bisa buat selain entertain juga lifestyle ya di sana ya. Oke, iklan-iklan pendek, dan kreativitas masing-masing daerah ini kan beda-beda, betul ya. Kalau saya sebutkan kamu jualan clothing di Surabaya bakalan susah, memang beneran. Benar. Iya toh, ada segmennya kan. Jogja kamu bisa hidup, di Bandung bisa hidup, di Bali mungkin beberapa, Malang bisa beberapa. Tapi di sini kamu susah kayaknya. Industrinya yang kurang, Betul. apa tuh, kurang support ke BMX. Betul. Bukan ke BMX tuh. Oke. Semua yang entertain. Oke, saya boleh kasih masukan ke teman-teman dari Surabaya. Oke, harapannya tetap kompak, betul ya? Ya. Nah, senior ini saya juga lihat cara merangkulnya kan bisa merangkul ke rider-rider baru, khususnya anak-anak yang sebenarnya beneran pengen gabung. Nah, saya melihat sebenarnya ada banyak orang tua yang ketika pada waktu itu saya fokus di usaha spare ya, lebih fokus dan mendukung ke anaknya untuk membangun spare part atau merakit spare part BMX sampai jadi, daripada mereka meradai sepeda motor. Maksudnya sepeda motor itu di setting apapun, buat balapan, buat kelihatan cepet gitu dan lain-lain. Orang tua itu harusnya banyak yang mendukung loh sebenarnya loh. Nah, cuma di zaman kita dulu kan tidak ada gitu. Betul ya. Nah, seharusnya itu juga bisa dijadikan apa ya, satu langkah bahwa BMX ini tidak semua berangkat dari dalam tanda kutip orang pas-pasan. Kalau dulu kan kita orang pas-pasan lah, kita mengakui lah. Wis, minimal orang tua ini kan cukup atau mampu, betul ya. Jadi olahraga ini bisa, olahraga ekstrim ini bisa sedikit naik satu tangga atau 2 tangga, jadi lebih keren dan beneran keren memang harusnya. Nah, kalau bisa memang Surabaya ini bener yang disampaikan Demika, secara entertain kita harus ya lebih mengkreasikan diri lah. Nah, khususnya di media sosial. Why? Atau kenapa? Banyak rider yang saya ngomong ya, banyak rider sebenarnya yang tidak terpublis tapi skillnya di atas rata-rata. Bahkan skill tersebut bisa mengalahkan rider yang di jalur prestasi. Salah satu contoh mungkin si Asli Lombok, pernah enggak dia ikut kompetisi? Tidak pernah, betul ya? Jarang. Pernah tapi jarang. Oke lah. Nah, tapi BMX Indonesia tiba-tiba kaget dan ternyata ada ya rider BMX dari Indonesia berangkat dari street. Dia berangkat dari show jalanan kampung, betul ya? Backflip. Backflip, betul. Dan dia terpublis di BMX internasional.
ikut kompetisi video pada waktu itu ya. Nah, harapanku sih Surabaya, walaupun kita jujur ya, kita di jalur prestasi kan kayaknya susah karena BMX for fun. Nah, tapi apa yang bisa kamu jual itu yang kamu tampilkan, khususnya di media digital. Nah, harapannya Surabaya BMX seperti itu toh. Nah, kita nggak ngerti, mungkin bisa jadi ada di kita ini bisa lebih hebat dari Bondi, tapi dia nggak mau tetap. Kita nggak tahu. Ya, di depan kan kita nggak tahu loh, Dev. Bisa jadi ada yang lebih hebat dari kita. Ya alhamdulillah. Masa kita iri? Iya dong. Ya lucu lah kalau senior ngambek gara-gara juniornya bisa trip. Wah, akhirnya dibully misalkan ya, kan lucu jadinya. Walaupun ada di daerah lain gitu. Dan harapannya juga kita sudah punya sarana yang lengkap. Dulu pihak swasta juga ikut masuk cycle itu udah standarnya internasional banget. Kita punya apapun lah, resource, sumber daya lengkap, sumber daya rider yang dalam tanda kutip bisa melengkapi semua apa yang kita butuhkan, mulai editor, mulai kreatif, mulai rider yang ya menjelang ke prestasi, rider yang dalam tanda kutip ke entertain misalkan, atau salah satu cara mungkin kita kenal dengan orang film, industri film, karena Surabaya ini harusnya banyak next time lah, jadi itu bisa dijadikan apa ya, batu loncatan lah. Nggak lucu kalau BMX Surabaya ini dianggap sebagai barometer BMX Indonesia, tapi secara entertain kita kalau dengan daerah lain, misalkan di daerah, mohon maaf ya, di Kediri misalkan, di Malang misalkan, ya saya saranku seperti itu sih. Jadi selain kita fokus di event seperti ini, ya media digital reading karena untuk kita kan jadinya lebih ke luas, internasional, benar ya? Nah, ketika ada lomba kita bisa menikmati video. Nah, sekarang kompetisi pun juga berubah, kompetisinya tidak ketemu. Betul, kompetisi daring, kompetisi video tanpa putus, ya kan, benar ya? Oke, jadi tetap di sini. Mudah-mudahan dengan kita bisa lah. Oke. Mas Demika, saya minta pesan ke channel saya juga, apa yang kurang mungkin ya. Ini saya baru bangun dan saya tidak tahu ini sejarah pertama bagi BMX Indonesia atau tidak, karena mungkin ada beberapa channel YouTube tapi atas nama perusahaan, kan ya. Tapi ini atas nama pribadi. Atas nama pribadi dan support event ya tidak banyak lah, maksudnya skala kecil gitu ya. Harapanmu apa sih? Harapannya ya tetap bikin konten, tetap support BMX, Siap. BMX Surabaya, terus lebih dimaksimalin supaya lebih kayak Oh ya, benar suaranya. Oke, ya. handphone biar enggak noise kanan kiri, Betul. terus biar lebih enak denger juga sih, biar Oke. suara yang lain. Siap. Oke. Terus Mas Tommy nih masukan jelek juga apa? Saya pernah pakai noise sama WC 1,5 jam mati. Tidak bisa bertahan lama. Makanya itu saya akhirnya suaranya nggak kedengeran. Jadi putus. Itu sih, kecuali kalau di indoor mungkin bisa. Ya, kita kan di outdoor gitu. Oke, tapi thank you Mas Demika sarannya. Mas Tommy. Kalau dari saya sih kemarin juga sempat mengenalkan beberapa ya, untuk apa namanya, kemasannya udah memenuhi standar, udah Menurut saya ya, minimal orang kan sudah tahu Mulai, ya. informasi apa yang disampaikan. Yang sederhana. berangkat dari awal ya, pelajaran itu perlu mungkin ya kemasannya dipercantik lagi nanti. Siap. Pasti sama salah karena siap nggak paham apa yang sudah konten yang sudah kita bisa apa namanya contoh-contoh atau ide baru mungkin podcast baru. Siap, terima kasih. BTW, BMX Surabaya nggak niat bikin konten itu. Nah itu mungkin rencana ke depan harusnya Kalian punya loh semuanya. Iya dong. tinggal Seksinya.
Beneran? Mac juga punya, Dik BMX juga punya, Or BMX juga ada, bener ya? Itu kan komunitas awalnya, jadi perusahaan, bener ya? Harapan si BMX Surabaya ini, jadi media digital. Nah, siapa tahu ya, bisa besar seperti Rans, misalkan, amin gitu ya. BMX Surabaya bisa bikin event dengan sponsor tunggal, sponsor by BMX Surabaya, karena dari internet ini kan unlimited, kalau ada kutip, betul ya. Kamu bisa ambil sedikit juga boleh, kamu juga ambil banyak, bisa. Tergantung cara kamu bermain di sana. Kira-kira seperti itu. Nah, karena anak-anak kita hari ini Tom, mohon maaf ya, cita-citanya sudah tidak lagi menjadi, mohon maaf, PNS, TNI Polri, atau dokter dan lain-lain. Sekarang cita-citanya jadi YouTuber, jadi TikToker, kemudian. Nah, anak kamu cita-citanya apa? Awalnya tuh pernah Gamers. Oke, YouTuber. game sudah pasti ya. Oke. Kan terstart dengan yang namanya game. Betul. Pasti anak sekarang. Dari masa-masa digital itu akhirnya kan muncul kegiatan yang di lingkup kita juga. Betul. Jauh beda dari nah, tinggal kita arahkan lagi lah. Oke. Biar nggak mengganggu. Soalnya kan sekali lagi sekolah masih buka. Betul. Ini Indonesia guys. Ya, kamu wajib untuk pendidikan formal. Oke, mantap. Banyak insight menarik dan pembelajaran pengalaman dari Mas Demika yang fokus pada BMX for life and for fun, betul ya. Sehingga kamu walaupun mohon maaf ya tidak selalu aktif di kompetisi, kamu masih bisa eksis di entertain, betul ya. Pun sebaliknya saya berterima kasih pada Mas Tommy yang berangkat dari rider jalur prestasi. Rider jalur prestasi. Nah, pembelajaran ini bisa buat kita ngomong perbandingan enggak lah. Biar jalan sendiri, betul ya teman-teman, biar bisa pilih sendiri. Apapun yang kalian pilih itu yang terbaik. Fokus pada BMX dan jangan setengah-setengah, karena hanya BMX ini bisa buat kalian. Dan saya yakin 5 atau 10 tahun ke depan bakalan banyak rider yang support lewat channel-channel pribadi, bukan perusahaan. Amin. Demika punya konten, misalkan Mas Tommy punya konten, amin. Nah, ini pembelajaran pertama. Oke. Kira-kira itu saja guys video podcast kita dengan Mas Tommy Pratama dan juga Demika. Lengkap siapa sih? Demika Supratio dari BMX Surabaya BMX, dan thanks sekali. See you next time dengan narasumber lainnya. Bye bye.